Minasan domo, di video kali ini aku ingin menceritakan cerita tersembunyi yang sebagian besar orang tidak tahu. Karena cerita ini tidak ada di anime maupun di visual novel, hanya ada di drama CD. Bagi kamu yang sudah menonton setiap drama CD yang kuterjemahkan di sini, kamu pasti tahu. Ya, kita akan singgung kembali salah satu drama CD yang berjudul Adaptive Radiation Paradise Lost, atau terjemahannya Surga yang Hilang dari Radiasi Adaptif. Cerita ini terjadi pada tahun 2012, di mana Amadeus Kurisu telah dihapuskan. Timeline ini terjadi setelah menghapus Amadeus dengan D-Rain untuk menghentikan Rusia yang ada di Steins Gate Zero episode 22. Jadi setelah OKB berhasil mencegah mesin waktu hancur, kan di skip tuh, langsung ke tahun 2025. Nah, sebelum 2025 itulah cerita ini berlangsung di tahun 2012. Jadi di tahun 2012 ini, terjadi suatu insiden di mana LHC atau Large Hadron Collider milik CERN meledak dan menyebabkan kerusakan pada banyak fasilitas. Insiden tersebut terjadi karena ada seorang hacker yang berhasil menembus sistem keamanan CERN. Hacker tersebut bernama Sezim, Amadeus ke-16 yang merasuki Fubuki. Wah, kok bisa ada Amadeus sampai ke-16? By the way, nama Sezim sendiri berasal dari bahasa Jerman yang artinya 16. Makanya diberi nama Sezim, Amadeus ke-16. Jadi, ceritanya ketika Fubuki dirawat di rumah sakit, Sezim masuk ke otaknya Fubuki dan mengambil alih tubuhnya. Setelah itu, dia pergi menemui Maho di markas baru, tempat pembuatan mesin waktu baru. Sezim mengatakan kalau dia adalah sosok yang terlahir dari Amadeus Kurisu itu sendiri. 私はあなたに消去される以前のマキセ・クリスから生まれた AI よ。 Jadi cerita di Worldline ini, sebelum Maho menghapus semua data Amadeus, Amadeus Kurisu yang asli melakukan duplikasi atau reproduksi pada dirinya dan mungkin telah menyebar di mana-mana. Jadi tidak hanya satu Amadeusnya. Nah, Amadeus Sezim menemui Maho karena dia ingin kembali ke masa lalu dengan time leap di saat Kurisu masih hidup pada tahun 2010. Pada saat itu, sistem Amadeus masih dalam tahap pengembangan, tapi bagian arsitektur dasarnya sudah dibangun. Jika data Amadeus Sezim saat ini dikirim ke waktu itu, Sezim dapat menjadi satu dengan Amadeus asli. Lalu, untuk apa melakukan itu? Katanya, Sezim ingin bertemu dengan ibunya saat masih hidup, walaupun kita tak tahu apa yang sebenarnya ingin dia lakukan setelahnya. Setelah mendengar penjelasan panjang darinya, akhirnya Maho menyetujui rencana itu. Di akhir cerita, ada yang menjadi pertanyaan. Setelah Fubuki sadarkan diri, Maho membawa Fubuki ke rumah sakit yang ditemani oleh Yuki dan Kaede. Pada akhirnya, Fubuki diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Ketika Fubuki berpisah dengan temannya, dia menutup tirai kasurnya dan terdengar tertawa pelan. Hal itu menjadi pertanyaan, apakah dia adalah Fubuki asli atau masih Sezim? Tapi kan dia sudah time leap. Nah, di sini aku punya semacam teori. Apakah sebelum time leap, Sezim melakukan cloning pada dirinya? Jadinya ada Sezim di masa lalu dan di masa depan. Kalau memang begitu, apa jangan-jangan selama ini Amadeus Sezim diam-diam memantau anggota lab sampai tahun 2025? Ending dari drama CD tersebut masih menjadi misteri. Selain itu, aku menemukan satu scene yang cukup mencurigakan. Scene ini ada di episode 11 ketika Maho dan Leskinen pulang ke Amerika. Di situ terlihat mata Fubuki yang seperti melirik ke HP-nya OKB. Karena pada saat itu, akses Amadeus di HP-nya OKB telah dicabut. Lalu, posisi berdiri Fubuki berjauhan dari dua teman dekatnya. Bukankah agak aneh? Apa jangan-jangan Fubuki di saat itu adalah Sezim? Well, ini hanya sekedar teori saja. Lalu, untuk apa menceritakan semua ini? Kita akan tahu nanti. Sekarang kita akan membahas Anonymous Code, seri terbaru yang punya tema menarik. Anonymous Code atau mereka persingkat dengan Anoko. By the way, Anoko itu kalau di bahasa Jepang artinya anak itu ya. Jadi tema utama di Anoko ini adalah hacking. Berbeda dengan konsep Worldline yang digunakan dalam Steins Gate, Anoko menggunakan konsep world layer secara vertikal yang meluas tanpa batas. Jadi singkatnya, ada dunia dalam dunia. Wow, udah kayak Hello World aja. Tapi aku yakin Anoko jauh lebih kompleks ya. Menurut Shikura, game ini akan menjawab pertanyaan yang belum terjawab di seri Science Adventure. Selain itu, Anoko dirumorkan akan mendapatkan adaptasi anime. Salah satu pengguna Twitter menunjukkan sedikit informasi yang dapat memperkuat rumor ini. Jadi, URL anonymouscode.tv dialihkan ke situs resmi Anonymous Code yang menggunakan .jp, karena .tv biasanya digunakan untuk konten TV. Kalau kita ketik
.com, websitenya tidak loading. Tapi kenapa .tv bisa loading? Berarti dalam codingan websitenya ada dimasukin URL dengan .tv kan? Tapi mungkin aja masih dirahasiakan. Walaupun begitu, ini masih rumor yang belum dikonfirmasi dari sumber resminya. Tapi jangan khawatir, kemungkinan besar Anoko akan diadaptasi jadi anime. Karena Chiyomaru Shikura selaku CEO pernah mengatakan, tidak ada seri science adventure yang tidak dapat adaptasi anime. Jadi mohon ditunggu. Sekarang mari kita bahas plot Anonymous Code. Pada tahun 2036, terjadi insiden di mana komputer mengalami error dalam skala besar yang menyebabkan beberapa satelit militer tidak berfungsi dan menghancurkan kota-kota besar di seluruh dunia seperti New York, Shanghai, London, Moskow, dan Shinjuku. Total korban tewas dari insiden itu adalah 120 juta jiwa dan 500.000 lainnya mengalami luka-luka. Bencana besar itu dinamai dengan Sad Morning. Namun terdapat prediksi bahwa bencana serupa akan terjadi pada tahun 2038 yang disebut dengan masalah tahun 2038. Mirip seperti Y2K yang terjadi pada tahun 2000 di mana terjadinya kesalahan perhitungan pada sistem komputasi. Sehingga para peneliti menggunakan superkomputer Gaia untuk menciptakan Earth Simulator dengan tujuan untuk menyelidiki efek apa saja yang akan terjadi dari bencana yang diperkirakan tersebut. Eksperimen ini awalnya tidak menghasilkan apa-apa karena jumlah kelahiran yang rendah di Earth Simulator. Kemudian para peneliti menggunakan formula Arecibo Message untuk Earth Simulator dan sukses membawa umat manusia ke dalamnya. Awalnya mereka sangat antusias, hingga mereka menyadari bahwa umat manusia di Earth Simulator juga membuat Earth Simulator lain. Mengetahui hal itu, peneliti mulai curiga bahwa mereka sebenarnya adalah produk Earth Simulator dari makhluk yang posisinya di atas mereka. Game ini mengambil setting di tahun 2037 dengan tokoh utama bernama Takao Kapolon, seorang hacker yang punya kemampuan save and load dari sebuah kejadian layaknya fitur save di game. Kemampuan ini digambarkan berbeda dari time travel atau time leap karena save dan load ini diputar ulang dalam skala besar sehingga time paradox tidak terjadi. Ini adalah perjalanan pada lingkaran waktu yang sama yang akan membuat perbedaan besar dalam cerita. セーブ&ロードを使えってことか。そうだな、これが突破口かも。やってやる。戻るのはここだ。 Seperti yang sudah kita tahu tadi, Gaia adalah superkomputer yang dapat menjalankan Earth Simulator. Selanjutnya adalah peristiwa Sad Morning yang terjadi 1 tahun sebelum Anonymous Code. Selama peristiwa ini, satelit yang bernama Strategic Attack for Defense tidak berfungsi dan menghancurkan kota-kota besar di bumi yang menurut beberapa sumber mengarah pada penciptaan superkomputer Gaia. Tapi ada yang menarik dari satelit SA-4D ini. Kalau tak salah, satelit ini ada di Steins Gate Zero juga kan? Pas OKB bangun dari koma di tahun 2036, OKB melihat ke atas gedung yang hancur dan melihat satelit besar yang jatuh di gedung tersebut. Lalu di gambar ini pun juga ada, satelitnya terlihat mirip kan? Apakah ada hubungannya? Kemungkinan di Steins Gate Zero selama Perang Dunia Ketiga, satelit itu tertembak dan jatuh ke bumi. Selain itu, ketika aku melihat gambar ini dengan baik, perhatianku tertuju pada ledakan ini dan aku teringat pada opening dari Occultic 9, di mana ada satu scene cepat yang menunjukkan ledakan besar. Bukankah kedua gambar tersebut terlihat mirip? Apa ini dimaksud oleh Shikura? Akan menjawab pertanyaan dari beberapa hal yang tidak jelas di seri sebelumnya. Lalu ada satu karakter yang mencuri perhatianku. Kalau kalian lihat karakter ini, dan kalian lihat umurnya berapa, sangat berbanding terbalik dengan penampilannya. Lalu kalau kalian lihat lebih jelas di profil karakternya, di situ ada tulisan Cicada 3301. Setelah aku baca-baca, wow, ini adalah kode yang rumit banget kode. Kemarin itu ada baca suatu artikel yang menjelaskan apa maksud dari Cicada 3301 ini, dan sepertinya nggak akan bisa kuceritakan di sini. Kalian bisa searching sendiri, karena kalaupun kuceritakan kalian pun juga nggak akan ngerti gitu, karena ini benar-benar rumit. Ada yang bilang kalau ini adalah kode yang berasal dari dark web. Lalu ketika aku melihat trailer kedua dari Anoko, ada menunjukkan timeline yang aneh dari science adventure. Tahun dari setiap judul pun juga salah. Lalu ada tulisan 13 period yang mungkin ada hubungannya dengan Ascension 13, dan juga ada tertulis John F. Kennedy. Ya, semua ini aku nggak tahu maksudnya apa sih. Sekarang kita akan beralih ke trailer terbaru Anonymous Code. Di sini aku ingin kalian lihat satu penggalan scene ini. Ada siapa? Ada Kurisu.
atau terlihat seperti Amadeus Kurisu. まあ、クリスさんが出てるからちょっと。ちょっとクリスさん一番危ないですもんね。あ、でも確かにアノニマスコードにアマデウス出てそうだったから。 Nah, jadi itu adalah Amadeus Kurisu ya. Mengejutkan bukan? Jadi ini adalah teoriku. Apa jangan-jangan Amadeus yang muncul di trailer tersebut adalah Sezim? Karena Anonymous Code bertemakan hacking yang terdiri dari kumpulan para hacker. Apakah di sini dia menjadi antagonis? Nah, kalau kita lihat trailernya dengan jeli, terdapat banyak divergence meter yang menunjukkan angka 0, sekian. Bukankah kalau 0, itu ada di alpha word line? Karena divergence alpha berada di angka 0 sampai 0,99. Jadi, apakah ada Amadeus di alpha word line? Kalau kita ingat di Steins Gate Zero episode 8, ketika OKB menyinggung soal Amadeus di alpha, Kurisu terkejut mendengarnya. Kenapa OKB bisa tahu? Yang berarti Amadeus di alpha ada dong. Tapi kan Sezim itu ada di beta. Bagaimana bisa ada di alpha? Padahal dia hanya sebuah AI. Ya, benar. Tapi kalau diingat-ingat, keberadaan Amadeus ada setelah Kurisu mati. Atau lebih tepatnya, Amadeus selesai dikembangkan setelah kematian Kurisu. Lalu, coba ingat tahun berapa Kurisu mati di alpha? Ya, Kurisu mati pada tahun 2036 setelah CERN membunuhnya karena sudah tidak diperlukan lagi. Wow, kejam sekali bung. Dan Anonymous Code berlangsung pada tahun 2037, 1 tahun setelah kematian Kurisu. Jadi ada kemungkinan Amadeus yang mungkin dikembangkan oleh Maho akan melakukan cloning dan terlahir Amadeus seperti Sezim dengan catatan jalan cerita yang berbeda juga. Ya, pokoknya kemunculan Amadeus di trailer terbarunya membuat para fans kaget. Selain itu, beberapa waktu lalu, Shikura mengadakan live stream di situs streaming Jepang yang bernama Tweetcasting, dan video itu sudah diupload ulang oleh fans di YouTube. Lalu ada seorang fans juga yang sudah merangkum semua informasi dari streaming tersebut. Di sana, ia membagikan beberapa informasi baru tentang Science Adventure Series. Salah satunya informasi tentang Anonymous Code. Shikura mengatakan, cara paling sederhana untuk memikirkan word layer adalah dengan menganggapnya sebagai tempat di mana kecerdasan buatan menghasilkan kecerdasan buatan. Wow, apakah ini petunjuk kalau keberadaan Sezim juga eksis di Alpha Word Line? Well, bagaimanapun ini hanya teori liar dariku, dan kita masih belum tahu lebih jelas apakah Anonymous Code memang ada di Alpha Word Line atau enggak. Jadi, begitulah pemikiranku terhadap seri terbaru ini. Aku pikir seri ini akan punya cerita bagus dan akan banyak teori konspirasi karena temanya Anonymous Code gitu. Jadi sebagai penutup, kalian bisa melihat trailer terbaru Anonymous Code yang diupload tahun 2020 dengan animasi dan musik yang lebih catchy dari sebelumnya. Soreja, dozo!